Pemirsa, kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan mantan asisten rumah tangga Nindi Ayunda kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemarin, sidang pun digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari terdakwa. Terdakwa sudah dengar? Dengar ya, Om ya. Keterangan tadi yang disampaikan oleh saksi betul semua, ada yang salah menurut saudara. Dengar ya, Om ya. Benar semua. Oke. Iya, sama ya. Baik, Pak. Sehat ya, kalau sempat ya. Tidak bisa dekat sama orang. Itu sekarang terkait penyekapan ini ada yang meminta siapa? Istrinya. Yang harus mencabut laporan penyekapan ini siapa? Anda apa kalian? Anda yang harus mencabut laporan penyekapan ataukah terdakwa harus mencabut laporan penyekapan? Terdakwa. Dalam sidang tersebut, mantan suami Nindi Ayunda, Askara Parasadi Harsono, datang menjadi saksi kasus dugaan ART menganiaya anaknya. Askara pun datang memberikan keterangan terkait permasalahan yang ia ketahui mengenai Lia, mantan ART-nya tersebut. Namun, benarkah didapuk sebagai saksi dari pihak Lia? Askara ingin kasus ini tidak diperpanjang. Saya cuma hanya dipanggil sebagai saksi yang dimana saya sebagai orang tua atau ayah dari anak saya yang kenapa akhirnya baru sekarang dirimu muncul ke media gitu selama ini kamu yang selalu disudutkan, kamu yang selalu karena menurut saya yang tadi saya bilang, buat apa permasalahan receh begini saya pikirkan. Saya ngapain buat media, buat apa? Permasalahan yang nggak seharusnya orang tahu, ngapain dikasih tahu? Nggak perlu menurut saya. Jadi sama anak saya. Setiap Anda konflik, anak Anda diberitahukan. Ada CCTV-nya, tapi kan udah diambil. Saudara saksi, ini terkait dengan Lia yang menyuruh makan dan sebagainya, ataupun istri itu untuk memerintahkan apa sebetulnya dia sebagai ART itu tugasnya apa terhadap anak Anda yang bernama Akifah? Ya, yang tadi saya juga ceritakan juga, jadi Lia itu yang memang mengurus dia dari pagi sampai malam. Pengurus dari pagi sampai malam. Jadi memang karena saya punya kerjaan dari luar gitu, bila pagi tidur kan dia suka keluar, saya bilang sama ibu pun juga bilang pokoknya anak harus dulu sekarang. Saya pribadi saya paling bisanya ketemu anak pas habis pulang kantor. Kalau boleh saya jelaskan sedikit, jadi yang saya sayangkan sekali itu gini, kenapa perkara ini dipermasalahkan kembali di sekarang? Kenapa nggak di bulan Juni 2020 baru diperkarakan ini di 2021? Itu yang pertama. Berarti kan ada sesuatu pertanyaan yang harus ditanyakan ke sana. Kenapa? Karena kita sudah berdamai. Ada bayar nggak? Bayar semua. Itu kewajiban saya sebagai suami, sebagai bapak, yang dimana itu keluarga saya ya dibayar. Oh begitu. Ada selain tagihan apa? Menentukan anak, sekolah, juga kelas, apa segala macam. Tapi kalau untuk istri kan ada karena kan saya sekarang masih kasasi. Yang dimana saya masih ada kewajiban tiap bulannya membayarkan. Itu saya kasih. Masih memberikan. Sampai sekarang saya masih. Itu pun juga saya screenshot, kirim ke Instagramnya, kirim ke WhatsApp istri saya, walaupun memang itu diblok. Sebelumnya diketahui kasus ini berawal dari Nindi yang melaporkan mantan asisten rumah tangganya karena diduga melakukan kekerasan pada putri bungsu Nindi di bulan Juni 2021 lalu. Pada saat itu, media sosial juga dihebohkan dengan beredarnya CCTV saat Lia diduga melakukan tindak kekerasan pada putri bungsu Nindi dan Askara. Kejadian tersebut pun langsung berbuntut Nindi melaporkan Lia. Lia pun sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Pondok Bambu hingga kini menjadi terdakwa. Namun apa yang menjadi alasan kuat Askara tidak mau memperpanjang kasus dugaan kekerasan mantan ART-nya tersebut? Benarkah Askara sudah memaafkan Lia, mantan ART-nya tersebut? faktanya dianggap clear ya Mas? Ya udah dong, gitu. Karena kalau misalnya nggak dianggap clear, kenapa harus dipermasalahkan sekarang? Kalau memang nggak clear, kenapa nggak dari awal aja dipermasalahkan gitu? Tak hanya itu, saat wawancara dengan awak media, Askara juga sempat menyinggung jika ada barter antara dirinya dengan Nindi perihal kasus hukum.
Ah? Oh, itu. Ada Saya nggak. Nanti ke kuasa pidananya ya, Ya, kuasa Lia itu. itu ya, yang ceritakan sana. Soal perselingkuhan juga memang ada kaitannya dengan Ya mungkin Mas lebih tahu lah ya di situ. Jadi saya nggak mau komen. Ya, sejak kasus ini bergulir, Nindi dan Askara memang belum bertemu lagi di persidangan. Namun, sebelum Askara hadir sebagai saksi dari pihak terdakwa, Nindi diduga sempat menyindir Askara melalui postingan di Instagram story-nya. Dalam story-nya, Nindi menulis, "Dan apakah sang bapak kandung akan menjadi saksi dari terdakwa ART tersebut untuk menjadi saksi yang meringankan? Mereka lupa di saat besar bisa melihat rekam jejak yang dilakukan sang bapak dan keluarganya." Dalam story-nya, Nindi juga membubuhi emoji senyum. Lantas, apa tanggapan Askara terkait sindiran Nindi? Orang mau bikin status terserah mau apa, kita mau dia mau bikin status apa, saya juga nggak tahu, nggak baca, nggak juga kan. Selagi tidak mengganggu dan tidak menyebutkan nama ya terserah. Seseorang yang kalau misalnya mau seseorang yang ingin baik itu harusnya seperti apa kan? Jadi kalau mau baik itu ya baik gitu loh. Jadi jangan baik tapi licik. Sementara itu, pihak Lia yang juga diwakili kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, berharap kliennya bisa mendapat hukuman seringan-ringannya, mengingat kondisi kliennya yang saat ini sedang hamil 8 bulan. Nah itu Lia tadi ngomong dia berkali-kali disuruh mencabut laporan tersebut. Bahkan Aska pun disuruh mencabut laporan tersebut. Jadi ini mungkin rentetan peristiwanya. Kasus yang setahun yang lalu sudah selesai, kenapa kok sampai sekarang naik kembali? Itu clear dan dia juga minta kepada majelis hakim supaya dihukum yang seringan-ringannya. Ya, di luar persoalan persidangan, Askara juga mengungkap perihal dirinya yang sejak bulan November tahun lalu tidak bisa bertemu dengan kedua anaknya. Benarkah Nindi menutup akses komunikasi langsung dengan Askara? Tadi Mas Askara juga sempat bilang soal pertemuan sama anak agak dipersulit. Dan Oh iya, sangat gitu. Gimana? Bukan Seperti sangat apa sih? dipersulit. Ya, pokoknya saya diblok untuk komunikasinya. Sampai sekarang ya. Sejak kapan Mas? Dari November kemarin. 2021 tanggal 25 apa nggak salah November kemarin. Alasannya apa sih? Ya saya nggak tahu, tanya biasa aja gitu. Mungkin ada oknum yang di mana nggak mau mempertemukan saya sama anak saya gitu aja. Ya mungkin itu bisa ditanya pihak sana karena udah nggak sama saya lagi anak saya gitu. Karena sempat anak saya di sekolah itu pun dijemput paksa sama ibu saya tanpa sepengetahuan saya, dijemput sama istri saya. Di samping itu kalau memang dari pihak Nindi nanti bisa berbuat baik, tidak hanya seperti di media ya ngomongnya, oh kita masih silaturahim demi anak gitu kan. Tapi faktanya sampai sekarang belum ketemu. Saya ada bukti. Ya nanti secara hukum akan kita pertimbangkan. Karena anaknya sangat tahu, bahkan tanpa harus saya kasih tahu, itu saja sih. Jadi makanya saya warning seperti itu. Jadi mohon jangan membuat memperkeruh lagi karena kondisi anak saya sudah besar dan sudah mengetahui gitu. Jadi biarlah ini menjadi urusan saya dengan bapak. Kalau memang kita lihat bahwa dia tidak baik kondisinya, kemudian lingkungannya nggak baik, tentu Aska punya hak untuk mengajukan gugatan anak yang kemarin bisa dikesampingkan begitu. Banyak hal kok kita pertimbangkan tuh, termasuk apa? Tempat tinggalnya aja nggak jelas. Ya, semenjak Askara dipenjara terkait kasus narkoba, proses perceraiannya dengan Nindi masih bergulir. Askara mengungkap perceraiannya dengan Nindi belum ingkrah. Bahkan dirinya mengaku masih mencintai Nindi, mengingat sudah 10 tahun berumah tangga. Lantas, apa tanggapan Askara perihal Nindi yang saat ini justru sudah punya kekasih baru dan mulai go public? Kabar orang ketiga yang inisial D itu sendiri, dan Mas Askara juga tahu itu. Dan anak-anaknya pun sudah mengenal. Ya udah kenal lah sebelumnya, sebelum saya tatap juga udah kenal. Gimana? Berarti Mas Askara juga mengenal kan? Nggak kenal saya. Saya mau kenalan tapi nggak ketemu saya. Hubungannya sejak kapan sih? Hah? Dari saya KDRT itu 17 Desember, berarti 2 minggu sebelumnya lah ya. Berarti sekitar tanggal 10-an Desember 2020 dong. 20 lah, 2020. Karena kan istri saya kan pas habis KDRT kan udah nggak pulang tuh sampai saya ditangkap. Saya gini, saya dari saya cerai sampai sekarang pun saya nggak tahu istri saya tuh tinggal di mana. Saya nggak bilang mantan istri karena saya masih suami status karena saya masih kasasi. Saya menghargai. Saya sampai sekarang saya nggak tahu dia tinggal di mana. Karena masih cinta atau masih sayang?
Ya kalau misalnya dibilang saya masih cinta, masih lah, Sip. Saya udah 10 tahun menikah. Kenapa saya banding, kenapa saya kasasi? Karena pas saat saya digugat, saya itu di penjara. Saya sebagai laki-laki, saya punya harga diri. Oke, saya bilang banding. Pas saat putusan banding keluar, saya masih di penjara, gitu. Langsung kasasi. Gitu. Saya mau, ya udah, lu datang ke saya, kita ngomong baik. Kamu cerai, saya ceraikan, gitu. Gitu. Saya nggak mau dong. Saya sudah 10 tahun dia sama istri saya, tiba-tiba saya melepas dia cuma begitu aja tanpa ada pengacara. Saya nggak masalah nama saya rusak di media, saya nggak masalah nama saya itu dilihat jelek sama orang, saya nggak masalah. Selagi saya masih benar, saya nggak akan takut. Gitu. Butuh waktu lah intinya semua.